Halo guys, hari ini kita tidak akan melakukan instalasi Linux ya, tetapi saya mau unboxing laptop Asus VivoBook 14 A1404ZA VIPS 551. Nah, ini adalah tas ransel laptopnya, sudah standar Asus, bagus sekali. Tetapi tas seperti ini jangan dibuat overloading, nanti bisa robek. Ini adalah seri Asus VivoBook 14 ya. Ini sudah kategori middle up karena ada di angka 9,5 juta. Dia ada 3 varian, saya menggunakan varian yang di tengah. Perbedaannya adalah yang tengah itu Intel i5 tapi generasinya 12. Nah, itu tadi adalah adaptornya dan inilah laptopnya dibungkus dengan wrapping yang baik ya. Nah, ini adalah buku-bukunya dan garansinya sekarang harus register menggunakan nama di KTP biar lebih aman. Nah, inilah dia laptop Asus VivoBook. Nah, laptop ini karena begitu slim ya, kita kalau bukanya harus 2 tangan, tahan di bawah supaya engselnya itu awet. Nah, inilah penampakannya. Kita turn on, ada backlightnya ya. Sangat modern sekali feel-nya. Di sini adalah bootingnya begitu cepat ya. Ini adalah stiker yang menunjukkan beberapa features dari VivoBook ini. Dan di sini adalah stiker Intel Core i5 dan stiker Microsoft Office Home and Student Ori guys. Ini adalah pesan kesalahan dari Steam. Dia harus diupdate dulu, tidak masalah ya. Ini adalah wallpaper bawaannya. Dan ini adalah zoom in untuk hardware-nya. Di sebelah kiri ada USB ya. Jadi laptop ini ada beberapa input USB tipe A untuk yang kabel handphone. USB-nya ada 2, ada 3 sepertinya. 1, 2, 3 dan HDMI. Nah, ini semua portnya itu ada di sebelah kanan. Sebenarnya saya kurang suka ya sebelah kanan karena sebelah kanan itu kan tangan kita ada mouse. Nanti mengganggu tangan kita, sering kesentuh kabelnya ya. Tapi rata-rata semua laptop sekarang portnya ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kita sudah menu Windowsnya. Windowsnya adalah Windows 11 Ori juga. Dan saya memperagakan kalau VivoBook ini dia bisa 180 derajat dibaringkan ya. Bobotnya 1,4 kg, 17,9 mili. Itu hanya setebal triplek 18 mili saja guys. Begitu canggihnya teknologi zaman sekarang ya. Dengan ketebalan triplek kita bisa memuat Intel i5, memuat RAM bawaannya itu adalah 8 GB, tetapi khusus laptop ini kita upgrade sampai 24 GB. Nah, di belakangnya itu penuh dengan ventilasi supaya panasnya itu cepat tersalurkan. Nah, sekali lagi laptop ini bawaannya 8 GB RAM, tetapi sudah kita tambah 16 RAM menjadi 24 GB RAM. Ini adalah Windows 11-nya direkam clean dengan screen recorder. Mari kita masuk ke sistem monitor ya. Nah, Test Manager ini menerangkan program yang berjalan. CPU Intel i5 1235U generasi 12, memorinya 24 GB ya, tetapi GPU-nya ini 0 ya, jadi nggak ada graphic card yang GPU ya. Penggunaan memorinya waktu startup dia sudah 21%, biasalah kalau Windows 11 ya, tetapi ini sudah kategori lancar sekali ya.
Ini adalah startupnya, dan program yang berjalan di background seperti biasa banyak sekali ya, karena ini Windows bukan Linux. Kita coba lihat sistem informationnya. Microsoft Windows 11 Home Single Language ORI guys. Tetapi recording kali ini saya belum register, karena kalau meregister harus ada email empunya. Jadi recording ini masih belum diaktifasi Windows ORI-nya ya. Kita mencoba Microsoft Edge browsernya. Ini adalah first time di launching ya. Jadi masih banyak yang harus di setup, terutama kalau Microsoft Edge ini kita tahu ada fitur Copilot ya. Nah, dia sudah integrasikan Internet Download Manager. Copilot tadi adalah sebuah program pembantu tanda kutip, tetapi nanti dia bisa semakin improvisasi dan bisa katanya men-screenshot semua aktivitas kita di Edge untuk dijadikan preference untuk membantu kita dalam browsing. Itu adalah kalimat dari Microsoft, tetapi bagi yang tidak suka, ini seperti privasinya dimata-matai. Nah, kita diminta untuk memberikan preference apa hobi kita, agar Microsoft Edge ini bisa membantu kita. AI-nya itu bisa membantu kita dalam searching dan mencarikan berita. Kita testing YouTube-nya. Ini channel saya ya, yang sedang Bapak Ibu lihat. Historical Linux, loadingnya cepat sekali, tidak ada delay ya, asik sekali. Dan kita coba putar salah satu videonya. Di video kali ini kita akan melakukan Dan review ini sebuah software full screen-nya dengan resolusi tertinggi sepertinya ya. Ini adalah professional cut Nah, software seperti oke, kita lanjut ke review yang lain. Saya buka settingnya. Nah, kalau kita jadikan 100%, dia kecil sekali. Jadi recommend-nya adalah 150%. Tetapi ada beberapa program yang harus berjalan di 100% ya, seperti nanti kita akan coba AutoCAD. Xbox game bar-nya sudah include display setting. Nah, tadi saya mengubah displaynya menjadi 100% supaya bisa menjalankan AutoCAD 2021 ya. Saya sudah persiapkan filenya. AutoCAD sebenarnya adalah program yang low memory ya, tidak terlalu tinggi speknya. Kecuali kalau gambarnya sudah sangat kompleks ya. Ini gambar yang masih terlalu gampang untuk dibuka ya. Jadi kita hanya mengetes compatibility-nya. Tidak ada masalah sama sekali dan sangat smooth. Cepat sekali ya. Oke. Karena kita tidak ada menginstal crack-nya di sini ya. Baiklah, ini adalah testing membuka AutoCAD 2021 di Asus VivoBook 14 Intel i5 generasi 12 24 GB RAM. Display setting lagi. Nah, di sini saya mainkan lagu ya. Saya kelupaan merekam loudspeakernya secara real life. Tetapi sangat bagus ya, karena di Asus ini ada satu feature yang mereka banggakan, yaitu adalah Sonic Master kalau tidak salah ya. Dimana loudspeaker bawaannya itu sangat bagus. Tidak apa itu, terlalu jelek suaranya. Nah, ini adalah demo memutarkan lagu. Nah, karena kita itu belum aktivasi Windows ya, kita tidak bisa ganti wallpaper di personalize, hanya bisa dengan cara ini. Nah, ini wallpapernya resolusinya lebih rendah dari resolusi screen. Resolusi screennya itu 1920 kali 1080 ya. Kita akan mencoba
ini screen recordernya. Kita akan mencoba Photoshop. Nah, loadingnya ini real time ya, begitu cepat. Dan saya mengedit sebuah wallpaper yang saya AI generated. Ini resolusinya sudah cocok dengan layernya. Dan di sini saya percepat ya supaya tidak bertele-tele review Photoshopnya. Tetapi Photoshopnya berjalan dengan mulus ya. Bagi yang graphic designer ini adalah impian mereka. Jadi setiap kali kita melakukan editing, memijit sebuah feature, misalnya menulis, tidak ada delay. Oke, kita buka grafis yang tadi kita edit dan kita ubah wallpapernya ya, karena ini resolusinya sudah lebih tinggi. Kita melihat disk manajemennya ya. Jadi ini loadingnya dipasang hard disk yang hanya 512 GB. Jadi settingannya adalah 150 GB untuk sistem, 350 GB untuk data. Kita coba juga Microsoft Teams-nya karena ini sangat penting untuk student ya. Di sekolah terkemuka di kota kami menggunakan Microsoft Teams. Dan Microsoft Teams itu cukup memakan memori. Di sini saya mencoba menjalankan CapCut di browser karena CapCut ini juga membutuhkan RAM yang cukup tinggi ya. Dan ini berjalan dengan baik. Ini videonya saya percepat supaya tidak bertele-tele ya. Tetapi intinya sangat asik. Tidak ada delay dan tidak terlalu terasa nge-lag kalau kita editing CapCut di browser secara live ya. Nah, ini langsung sudah jadi. Videonya saya percepat. Dan exportingnya sangat cepat ya. CapCut ini akan menjadi video editor yang sangat penting untuk mereka yang content creator karena bisa juga berjalan di handphone di Android. Kita coba bermain game Angry Bird 2 ini juga games yang tidak terlalu berat ya. Nah, ini kita mainkan dengan emulator Google Play Games Beta, bukan emulator ya, tetapi Google Play Games. Banyak gamesnya yang bisa dimainkan di PC, di komputer, bukan di Android. Jadi kita testing. Nah, ini loginnya sebenarnya cukup lama ya. Saya cut dan lebih ke arah melogin aja. Nah, baiklah, ini Angry Bird berjalan dengan baik ya. Jadi untuk ngegame sudah pasti lancar juga ya. Tadi ada Wuthering Wave, tapi karena terlalu besar gigabyte-nya saya tidak install ya. Waktu saya memegang laptop ini cukup terbatas. Nah, kita mencoba Google SketchUp. Ini adalah aplikasi untuk menggambar, software untuk menggambar 3D ya. Saya ada percepat. Dulu SketchUp ini terkenal gratis ya. Tetapi sekarang ternyata sudah berbayar. Ini adalah alternatif yang baik untuk yang mau membuat gambar 3D, walaupun saya lebih sering menggunakan 3ds Max ya, Studio Max. Nah, ini adalah 3D yang saya buat di Studio Max dan saya impor ke Google SketchUp. Cukup berat, makanya memory consumption-nya sampai 16 GB sudah terpakai ya. Jadi kalau punya mesin yang sekuat ini, baru akan terasa editing SketchUp dengan gambar yang begitu kompleks, tidak terlalu terasa sengsaranya ya. Ini sudah mulai nge-lag. Saya ada banyak percepat videonya supaya tidak bertele-tele. Tetapi masih bisa operasional kalau di
memori 24 GB ini ya. Jadi rekomendasinya adalah VivoBook 14 yang 9,5 juta ini di-upgrade dengan satu keping 6 memori 16 GB itu harganya 750.000 menjadi 10.200.000-an, dan kita sudah bisa mempunyai satu laptop yang kita bisa pakai untuk tempur sehari-hari. Nah, ini adalah website resminya. Sekilas saja bisa dipelajari spek-speknya di sini. Tadi webcamnya itu ada penutup. Dan kalau di e-catalog pemerintah guys, ini harganya 11 juta. Thank you for watching ya.